Di tanah Jawa yang subur, di antara sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, ada sebuah desa kecil yang terkenal dengan kesederhanaan dan kearifan warganya. Desa itu adalah tempat tinggal Saridin, seorang pria yang dikenal cerdik, namun sering dianggap aneh oleh masyarakat sekitarnya. Saridin memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan, dan inilah yang membuatnya sering dianggap nyeleneh. Di waktu yang sama, di kota Kadis, hiduplah seorang wali yang sangat dihormati, yaitu Sunan Kudus. Beliau adalah salah satu dari wali Songo, penyebar ajaran Islam yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Sunan Kudus dikenal bukan hanya karena ilmunya yang mendalam, tetapi juga karena sikapnya yang penuh kasih dan toleransi terhadap masyarakat, tanpa memandang agama atau kepercayaan. Pada suatu hari, Sunan Kudus mendengar cerita tentang Saridin yang sering melakukan hal-hal di luar nalar. Beberapa orang mengatakan bahwa Saridin memiliki kelebihan yang tidak biasa, sementara yang lain menganggapnya sebagai pria yang hanya beruntung saja. Karena penasaran, Sunan Kudus memutuskan untuk memanggil Saridin dan mengujinya. "Pergilah kau ke desa itu dan panggil Saridin kemari," perintah Sunan Kudus kepada salah satu muridnya. Keesokan harinya, Saridin datang menghadap Sunan Kudus dengan senyum ramah. Ia bersikap rendah hati dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, meskipun banyak orang di sekitarnya memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Saridin," kata Sunan Kudus dengan lembut, "aku mendengar banyak cerita tentangmu. Aku ingin tahu seberapa besar keyakinanmu kepada Allah. Apakah engkau bersedia menerima tugas dariku?" Tanpa ragu, Saridin menjawab, "Saya bersedia, Kiai. Tugas apapun akan saya lakukan dengan segenap hati, jika itu adalah kehendak Allah." Sunan Kudus kemudian menyerahkan sebuah keranjang anyaman bambu kepada Sarid. Keranjang itu tampak biasa saja, tetapi berlubang-lubang seperti keranjang pada umumnya. Sunan Kudus memberikan tugas yang tampaknya mustahil. "Ambillah air dari sungai menggunakan keranjang ini. Bawa air itu kembali ke sini tanpa tumpah sedikit pun." Orang-orang yang mendengar tugas itu mulai berbisik-bisik. Mereka yakin Saridin tidak akan berhasil, karena keranjang berlubang tentu saja tidak bisa menahan air. Namun, Saridin tidak tampak gentar. Ia hanya tersenyum, mengangguk, dan berjalan menuju sungai. Saat sampai di tepi sungai, Saridin mencelupkan keranjang ke dalam air. Seperti yang diduga, air langsung bocor melalui celah-celah keranjang. Saridin lalu berhenti sejenak, menutup matanya, dan berdoa dengan tulus. "Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Engkau menghendaki, izinkanlah air ini tetap berada dalam keranjang, agar aku dapat melaksanakan tugas ini." Saat ia membuka matanya kembali, Saridin perlahan mencelupkan keranjang itu ke air sekali lagi. Ajaib, air tetap berada dalam keranjang, seolah-olah keranjang itu tidak berlubang sama sekali. Saridin pun mengangkat keranjang penuh air itu dan mulai berjalan kembali menuju Sunan Kudus. Di tengah perjalanan, keajaiban lain terjadi. Air di dalam keranjang mulai bergejolak, dan tiba-tiba seekor ikan besar muncul, berenang dengan tenang di dalam air keranjang itu. Ikan tersebut tampak sehat dan segar, seperti baru saja diambil dari sungai. Orang-orang yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka berlari menuju Saridin dan memandang ikan di dalam keranjang dengan penuh keheranan. "Bagaimana mungkin ikan bisa berada di keranjang itu?" bisik mereka satu sama lain. Saat tiba di hadapan Sunan Kudus, Saridin meletakkan keranjang itu di depan sang wali. Sunan Kudus tersenyum melihat bahwa keranjang tersebut masih penuh dengan air dan ada ikan besar yang berenang di dalamnya. "Subhanallah," ujar Sunan Kudus, "ini adalah tanda kebesaran Allah. Engkau benar-benar diberkahi, Sarid. Keyakinanmu kepada Tuhan sungguh luar biasa." Saridin menjawab dengan rendah hati, "Kiai, saya hanyalah perantara.
Segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Sunan Kudus mengangguk. Ia tahu bahwa ujian pertama ini belum cukup untuk mengukur kebesaran hati dan iman Saridin. Maka beliau memutuskan untuk memberikan ujian kedua. Setelah beristirahat sejenak, Sunan Kudus berkata, "Saridin, aku haus. Bisakah engkau mengambilkan aku kelapa muda dari pohon itu? Tapi ingat, ambillah tanpa menggunakan alat apapun. Gunakan tangan kosongmu." Pohon kelapa yang ditunjuk Sunan Kudus sangat tinggi dan biasanya membutuhkan alat untuk memanjat. Namun, Saridin hanya tersenyum. Ia berjalan ke bawah pohon, menengadahkan tangannya dan berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, jika engkau menghendaki, berikanlah aku kelapa muda ini untuk memenuhi permintaan Sunan Kudus." Tiba-tiba, sebuah kelapa muda jatuh dengan lembut tepat ke tangan Saridin. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu semakin terheran-heran. Bagaimana mungkin sebuah kelapa bisa jatuh dengan sendirinya tanpa dipetik? Ketika Saridin memecah kelapa itu, sebuah kejutan lain terjadi. Bukan hanya air kelapa yang segar yang keluar, tetapi juga seekor ikan kecil yang melompat dari dalam kelapa tersebut. Ikan itu tampak hidup dan berenang-renang di air kelapa. Subhanallah, kata Sunan Kudus sekali lagi. Ini benar-benar tanda kebesaran Allah. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Saridin hanya tersenyum dan berkata, "Kiai, segala yang ada di dunia ini milik Allah. Jika Ia menghendaki, maka tak ada yang mustahil." Sunan Kudus kemudian berbicara kepada orang-orang yang hadir. Inilah pelajaran untuk kita semua. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Saridin mungkin terlihat aneh dan nyeleneh, tetapi hatinya penuh dengan keikhlasan dan keyakinan kepada Allah. Keajaiban yang terjadi bukan karena dirinya, tetapi karena iman dan ketulusan hatinya. Sejak saat itu, cerita tentang Saridin dan keajaiban keranjang air serta kelapa muda dengan ikan di dalamnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan iman yang kuat dan hati yang tulus, apapun yang tampak mustahil dapat terjadi atas kehendak Allah. Pesan moral: iman yang tulus kepada Tuhan dapat mengatasi segala rintangan. Jangan meremehkan seseorang hanya karena penampilannya yang sederhana. Keajaiban terjadi bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena izin Tuhan. Demikianlah kisah lengkap Saridin dan Sunan Kudus. Sebuah cerita yang penuh hikmah dan mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan yang tak terbatas.